akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Norsehan dari TK Negeri Pembina Kota Baru. Saya Rismawati dari SMP Negeri 1 Pulau Tanjung Selayar. Dan saya Nur Aswandi dari SDN 1 Tanjung Seloka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rusma. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi kehadiran saya di sini, Bu, adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Nursehan nantinya. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah. Oke. Kemudian untuk itu bisa kita mendiskusikan rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan dalam coaching nanti? Ya, Pak, bisa. Oke. Kemudian kompetensi apa nanti pada saat coaching yang ingin dikembangkan? Pertama, saya ingin mengembangkan konsep yang present atau keadilan penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu bagian kompetensi mana yang mungkin secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Mungkin saya meminta kepada Bapak untuk lebih memperhatikan di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Pertanyaan yang berbobot ya. Oke, itu apa namanya? Kompetensi spesifiknya ya, Bu ya. Oke, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Yang pertama mungkin akan terlihat kalau saya mampu menyimak pembicaraan dengan baik, Pak. Kemudian saya bisa mengarahkan coaching saya untuk mengeluarkan unek-uneknya, Pak, dan membuat solusi atas permasalahannya sendiri. Oh begitu. Kalau begitu baik Bu Rusma, sampai ketemu lagi nanti. Mudah-mudahan praktek coaching Ibu nanti berjalan dengan baik. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Norsehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabarnya pada hari ini dalam keadaan sehat, selalu bahagia. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya, Bu? Alhamdulillah, perjalanan saya kali ini sangat mengesankan, Bu, karena baru pertama kali ini saya sampai di Tanjung Selayar dengan jalan yang lumayan mulus dan bergelombang. Alhamdulillah. Baik, Bu, menyambung pembicaraan kita yang tadi malam, Bu. Katanya Ibu mau ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Kalau boleh tahu itu apa, Bu ya? Benar, Bu. Kali ini saya akan menyampaikan keluhan tentang anak-anak didik saya yang ada beberapa orang yang belum begitu memahami konsep bilangan, Bu. Oh, konsep bilangan. Ibu. Kemudian dengan percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Baik, Bu, saya berharapnya untuk percakapan kita kali ini saya ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oke, semoga, Bu ya, kita mendapatkan jalan keluarnya. Mari kita diskusikan sama-sama, Bu. Untuk pertama-tama bisa Ibu jelaskan situasi seperti apa sebenarnya yang terjadi di sekolah Ibu? Situasi yang saya hadapi, Bu, karena mungkin mereka usianya masih usia belajar sambil bermain. Ada di antara mereka yang tidak fokus ketika saya mengajarkan bilangan dan konsepnya, Bu. Oh iya, Bu. Jadi kurang fokus Ya, ya. Menurut Ibu apa yang mempengaruhi anak-anak tidak fokus pada bilangan ini, Bu? Menurut saya karena karakter mereka kan berbeda, Bu ya.
Ada anak yang senang belajar, begitu menyebutkan ini angka berapa, mereka sudah tahu. Ada anak yang sebagian ini angka 2, diimbangi dengan gambar binatang misalnya, angka berupa itu bendanya kita hitung sampai 2. Seperti itu sih Bu yang saya lihat selama ini. Begitu ya Bu. Sementara situasi seperti apa yang Ibu bayangkan ya? Yang sangat Ibu harapkan itu situasinya seperti apa? Yang saya harapkan saat ini Bu ya, saya berharap anak itu begitu saya menyampaikan dengan konsep-konsep bilangan yang sudah saya ajarkan kepada mereka, saya berharap mereka dapat memahaminya Bu. Saya ingin mereka paham saja. Oh iya Bu ya, pemahaman itu penting ya. Nah kira-kira menurut Ibu apa hal-hal yang bisa mewujudkan itu Bu? Mungkin Kalau menurut saya, mereka saya ajak mengenalkan bilangan itu dengan benda-benda Bu, diikuti dengan benda-benda. Kalau misalnya bilangannya 5, berarti kita menyiapkan dengan 5 benda. Otomatis dengan hal yang seperti itu, insya Allah mereka akan dapat memahaminya. luar biasa. Nah untuk melakukan hal tersebut kira-kira apa yang harus disiapkan? Apa yang harus Ibu siapkan? Untuk melakukan hal tersebut, saya harus mempersiapkan media belajar yang memadai untuk mereka Bu, seperti benda-benda yang ada di lingkungan kelas saya sendiri Bu, misalnya bola ya, kalau kita menuliskan angka 5, bolanya kita taruh 5 biji. Saya berharap seperti itu sih Bu, anak-anak dapat memahaminya sesegera mungkin. Iya Bu, ya luar biasa. Kemudian apa yang bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan? Maksudnya tolak ukur yang bagaimana yang digunakan kalau untuk menyatakan kalau ini sudah berhasil ini. Tolak ukur yang saya pakai ya Bu, insya Allah saya akan memakai dengan menggunakan asesmen yang kami lihat terhadap anak yang bersangkutan Bu. Kalau mereka sudah memahami, berarti mereka sudah paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oh itu bagus Bu, sudah tertata dengan baik ya sebenarnya. Kemudian apakah Anda memerlukan pihak-pihak luar untuk kemudian membantu Ibu dalam penanganan masalah ini? Oke Bu, karena selama ini di kelas itu saya selalu didampingi dengan guru damping. Alhamdulillah dengan adanya guru damping, permasalahan yang ada di kelas saya teratasi Bu. Alhamdulillah Bu. Nah, apakah kira-kira ini dilaksanakannya kapan atau sudah terlaksanakah atau baru akan dilaksanakan? Kalau selama ini kami memang sudah melaksanakan, hanya saja tidak konsekuen Bu. Oh, baik Bu. Berarti sudah dilaksanakan, tetapi kemudian ada konsekuensi. Berarti kedepannya akan seperti apa ini? Kedepannya insya Allah saya akan melaksanakan nggak sesuai dengan Akan dilaksanakan secara konsekuensi sebenarnya. Iya, Bu. Karena itu ya menurut Ibu ya sudah terlaksana, tetapi kemudian belum konsekuen Bu ya. Oke Bu, baik. Alhamdulillah Bu ya. Nah kira-kira dari pembicaraan kita tadi ini apakah yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah dari pembicaraan kita yang singkat ini saya sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Alhamdulillah Bu. Apa itu Bu solusinya? Kalau Solusinya bisa saya dengar saya harus melaksanakan kegiatan ini dengan konsekuensi. Alhamdulillah Bu. Baik Bu, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu, dan kemudian mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Jangan lupa untuk berkabar Bu untuk mengenai hasilnya nanti, berkabar kepada saya berhasil Bu atau peningkatan apapun itu Bu ya, silakan bercerita. Dan kalau mungkin Ibu mempunyai sesuatu yang ingin dibicarakan, hubungi saya saja, saya sih mendengarkan. Siap Bu Risma, insya Allah saya akan memberi kabar Ibu apa yang sudah saya kerjakan di sekolah, dan insya Allah kedepannya saya akan berbuat yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Baik Bu, terima kasih. Demikian Bu ya untuk
Rusma sudah bagus sekali dalam kegiatan coachingnya bersama dengan Ibu Sehan. Dari pengamatan saya sudah cukup berjalan dengan sesuai dengan alurnya. Nah, jadi bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah senang Pak ya, karena bisa mendengarkan cerita dari Ibu Sehan dan membimbing beliau untuk mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan Ibu sendiri. Baik Bu Rusma, nah dari pencapaian keterampilan coaching tadi, kalau kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, kira-kira apa saja yang sudah Ibu Rusma lakukan tadi kepada coachingnya pada saat proses coaching tadi? Kalau dari 3 kompetensi itu alhamdulillah saya rasa sudah berjalan dengan baik. Yang pertama tadi mungkin ketika saya bersama dengan ibu saya memakai metode rasa, bagaimana saya merangkul itu untuk kemudian juga mengeluarkan unek-unek beliau dan mendapatkan solusi dari permasalahan beliau sendiri, kemudian menggunakan alur tirta sebagai pegangan saya dalam melakukan coaching, dan saya juga sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang baik, berbobot ya. Baik berbobot Pak. Nah, baik Bu Rusma, jadi sudah tercapai indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi ya? Insya Allah. Nah, Bu, izin saya menyampaikan catatan hasil observasi saya kepada Ibu Rusma yang sudah dilakukan tadi ya. Berdasarkan pengamatan saya yang telah saya lakukan kepada Ibu Risma dengan Ibu Nur Sehan tadi, sudah melakukan kegiatan coaching yang sangat bagus, kemudian berjalan sesuai dengan alur tirta, sudah ada tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian rencana aksi, kemudian pengambilan tanggung jawabnya, di mana Ibu Risma memberikan kehadiran penuh kepada coachingnya ya, kemudian mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ini tadi tujuan utamanya tadi yang kompetensinya ya, pertanyaan-pertanyaan yang memancing, yang berbobot, sehingga coachingnya tadi itu bisa menggali potensinya ya. Terbukti Ibu menyampaikan apa tujuan pertemuan, kemudian mampu mengidentifikasi kemungkinan apa yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian memberikan tahapan perencanaan yang akan dilakukan, kemudian melalui rencana aksi, kemudian dan menanyakan kira-kira siapa yang akan membantu ke proses kegiatan coaching itu ya. Jadi selain itu, kompetensi yang Ibu harapkan pada bagian praobservasi tadi itu sudah tercapai Bu ya? Iya Pak, bagaimana Pak yang terlihat? Apakah sudah tercapai? Kalau pengamatan saya sudah tercapai. Iya. Yang tadi kan satu kompetensinya mengenai pertanyaan-pertanyaan berbobot. Berbobot. Nah, jadi kira-kira kalau menurut Ibu tadi selain itu ada nggak sudah yang disampaikan selain pertanyaan-pertanyaan? Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena mungkin saya garis bawah ini adalah kekurangan saya, jadi saya sudah belajar Pak. Kalau tadi sudah tercapai, alhamdulillah. Kemudian saya masih merasa kurang ketika dalam menyampaikan pertanyaan kepada orang lain. Kadang saya ada kata-kata yang hilang atau berbelit-belit begitu Pak. Begitu ya. Oke. Jadi baik Bu Rusma, saya berharap Ibu Rusma nanti bisa terus mengembangkan praktik coaching dengan teman sejawat yang lain sehingga ke depan bisa terarah. Oke. Kemudian untuk Bu Rusma, kira-kira apakah ada hal yang mau disampaikan lagi terkait dengan coaching ini? Mungkin cukup itu aja Pak. Oke, baik. Sampai ketemu lagi nanti Bu Rusma di lain waktu. Kalau misalnya ada yang mau dikonsultasikan bisa dihubungi lagi. Kemudian saya harapkan assalamualaikum.